Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan sholatan amma ba'du. Anak-anak, bertemu lagi dengan Umi di mata pelajaran pendidikan agama Islam dan juga budi pekerti. Kali ini kita masuk ke pertemuan ke-7. Alhamdulillah minggu kemarin kita sudah melaksanakan ulangan harian, walaupun itu langsung 3 bab. Anak-anak yang belum, itu masuknya ke susulan berarti ya. Kali ini pertemuan ke-7 kita masuk ke bab toharoh ya, sudah masuk ke pada bagian fikih, itu bab toharoh. Langsung saja kita ke materinya. Apa sih itu toharoh ya? Kalau anak-anak mendengar kata toharoh, makna toharoh itu artinya bersuci. Kenapa yang kita pelajari itu harus bersuci terlebih dahulu? Ya, karena dalam kehidupan kita sehari-hari Allah lebih menyenangi orang-orang yang suka bersih-bersih. Begitu, tempat yang bersih. Kemudian tempat yang wangi, tempat yang tidak ada najis dan juga hadas. Ya, gitu. Di sini bersuci berasal dari bahasa Arab, yaitu toharo. Kata toharo berarti suci, ya, gitu. Untuk dalil nakliyah tersendiri, anak-anak bisa buka di LKS atau langsung ke Al-Quran. Ada di dalam Quran surat An-Nisa ayat 43 dan juga surat Al-Anfal ayat 11. Toharo, kita itu wajib bersuci dari apa saja. Nah, yang akan kita pelajari yaitu bersuci dari hadas dan juga dari najis. Ya, sebetulnya ini bab yang paling panjang pembahasannya, tapi akan Umi potong-potong. Untuk minggu depan juga masih dalam bab toharo, hanya saja bersucinya dari najis. Kalau minggu sekarang kita pelajari terlebih dahulu yaitu bersuci dari hadas terlebih dahulu. Ya, hadas terbagi menjadi 2, yaitu hadas kecil dan juga hadas besar. Yang biasanya itu terkena kepada diri kita sendiri biasanya ya. Hadas kecil contohnya buang air kecil. Kemudian terkena hal-hal yang menyebabkan kita kotor. Kemudian sedangkan hadas besar contohnya seperti haid ya, untuk perempuan. Kemudian ada lagi untuk laki-laki, misalkan keluarnya sperma ya. Kalian kan kelas 7 ada yang biasanya ada yang sudah menginjak balik ya, gitu. Nanti sebetulnya kita akan ngaji ciri-ciri balik terlebih dahulu ya. Ciri-ciri balik ya, diantaranya sudah berumur 15 tahun ya, baik bagi perempuan maupun laki-laki. Yang kedua untuk perempuan biasanya yang sudah yang sudah haid. Ini gimana kalau misalkan perempuannya sudah haid di umur 9 tahun atau SD? Berarti itu juga sudah termasuk balik. Laki-laki misalkan sudah mimpi numpahkan kebo atau mimpi basah, begitu. Keluarnya sperma, itu sudah termasuk balik ya. Nah, lanjut. Di sini kita akan bahas terlebih dahulu hadas besar. Ya, bersuci dengan mandi wajib. Gitu. Gimana sih Mi sebab-sebab dilaksanakannya mandi wajib? Nah, bagi siapa saja yang pernah mengalami ini berarti dia wajib mandi besar ya. Mandi besar itu bukan mandinya yang besar begitu ya, tapi mandi wajib adalah meratakan air ke seluruh tubuh dengan
niat, ya, dengan niatnya menghilangkan hadas besar. Ya, sebetulnya rukunnya hanya dua, niat dengan membasuhkan atau meratakan seluruh air ke badan, ya, mulai dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Itu harus semuanya basah. Ya, jangan sampai ada yang tidak terkena air tersebut, ya. Jadi mulai dari kepala itu kan harus dibasahi, rambutnya juga, ya, dibasah, kemudian sampai ujung kaki, bahkan telinga pun kalau bisa, ya. Ini di sini lubang-lubangnya kita ambilkan sedikit air, kemudian dikorek-korekkan sedikit. Lubang hidung pun sama demikian, ya, sedikit seperti halnya wudhu begitu. Nah, jadi semuanya terkena air, itu yang dinamakan mandi wajib. Kemudian apa sih sebab-sebabnya untuk mandi wajib tersendiri? Nah, bagi siapa saja yang pernah mengalami ini berarti dia wajib mandi besar. Pertama, keluarnya sperma. Biasanya ini terdapat pada laki-laki, ya, baik itu awal balik ataupun sesudah balik begitu. Yang kedua, selesai haid, ya. Jika perempuan sudah mengalami yang namanya haid, maka dia wajib untuk melaksanakan mandi besar. Pada saat kapan? Pada saat selesai haidnya. Misalkan haidnya hari pertama muncul, kemudian sampai dengan hari ke-7. Nah, kan biasanya kalau perempuan haidnya 1 minggu, ya, karena paling sedikit itu 1 hari, ya, 1 hari 1 malam, ya, kemudian biasanya itu 6 hari atau sampai 7 hari, dan yang paling banyak 15 hari. Setelah itu dia dalam keadaan kembali suci, darahnya sudah berhenti, maka dia wajib untuk melaksanakan mandi besar. Paham, ya? Begitu. Ini harus hati-hati bab ini, karena kenapa? Kalau toharohnya saja sudah tidak betul, maka ibadahnya rata-rata itu akan mengganggu dalam peribadahan, gitu. Jadi kita harus pelajari tata cara toharoh dulu dengan benar-benar, ya. Ketiga, selesai melahirkan, ya. Selesai melahirkan itu wajib mandi besar juga, meskipun setelah melahirkan terdapat darah nifas, ya, karena selesai melahirkan itu disebut dengan darah wiladah. Jadi itu wajib mandi dulu, kemudian setelah itu biarkan darahnya mengalir, ya. Darah nifas sendiri itu paling sedikit, kalau sekarang jarang, ya, satu gejrotan katanya, ya, 1 kali. Kemudian kalau biasanya itu selama 40 hari, ya, tanyakan kepada ibu kalian yang sudah pernah melahirkan, gitu, ya. Itu mama gitu, nifasnya berapa hari? Nah, 40 hari. Setelah 40 hari darahnya sudah tidak mengalir lagi, maka dia wajib mandi besar, ya. Kemudian yang paling lama ada sampai 60 hari. 60 hari kalau sudah selesai berarti dia wajib untuk melaksanakan mandi besar. Dan yang kelima, terakhir, sebab-sebab orang tersebut melaksanakan mandi wajib yaitu meninggal. Karena setiap orang yang meninggal pasti akan dimandikan. Oke, begitu, ya. Untuk rukun mandinya sendiri, sebetulnya di dalam kitab Safinah itu cukup ada 2. Yang pertama niat, yang kedua membasuhkan seluruh air ke seluruh bagian tubuh, ya. Namun di sini di dalam buku agama kalian ada menghilangkan najis dari badan, ya. Jika najisnya itu terlihat, maka sebaiknya dihilangkan terlebih dahulu, karena tidak mungkin najis tersebut sampai menempel-nempel, ya, ikut-ikut sama kita, gitu, ya. Nah, anak-anak sudah hafal belum, ya, niat mandi wajib? Karena ini wajib, ya, ini termasuk ke dalam rukun. Kalau rukun itu tidak boleh ditinggalkan, ya. Niat berarti kalian harus menghafalnya.
Di LKS sebetulnya sudah ada. Umi juga di sini sudah menyantumkan, ya. Coba kita lihat dulu sebelum ke pembahasan wudu dan juga tayamum. Di sini bacaan niat mandi wajib, ya. Nawaitul gusla li raf'il hadasi al akbari fardhu lillahi ta'ala, ya. Nah, Umi gimana kan kalau di kamar mandi tidak boleh bacaan. Nah, cukup di dalam hati saja, ya. Di dalam hati ketika kita akan mandi, ya. Nah, di situ dalam hati kita nawaitul gusla li rafil hadasi al akbari lillahi ta'ala. Langsung, ya, membasuhkan seluruh air mulai dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki itu harus basah semua, ya. Di sini aku berniat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar fardu karena Allah Ta'ala. Ini wajib, ya. Makanya anak-anak harus hafal, wajib, ya, apalagi kalian sudah balik, ya. Kalau bacaan niat mandi wajibnya saja belum betul, maka ibadah-ibadah yang lainnya dikhawatirkan itu tidak sah. Paham, ya? Oke, lanjut ke bersuci dengan wudu. Oke, ya. Bersuci dengan wudu. Ya. Apa sih itu wudu? Nah, di sini, ya, menurut bahasa wudu artinya adalah bersih. Sedangkan menurut syara adalah membasuh anggota badan tertentu dengan air melalui syarat-syarat tertentu. Ya, syarat wudu yang pertama harus beragama Islam. Kedua yaitu, ya, dapat membedakan mana yang benar, mana yang salah atau dinamakan mumayyiz. Yang ketiga, tidak berhadas besar. Nah, kalau kita mau berwudu tapi kita masih haid, itu tidak akan bisa, ya. Nah, tunggu sampai haidnya selesai, kemudian kita mandi wajib dulu baru bisa wudu, ya. Karena kenapa? Karena biasanya bersuci dengan wudu itu biasanya hadasnya hadas kecil saja. Kalau hadas besar dia tidak akan hilang dengan wudu, tapi hilangnya dengan mandi wajib. Paham, ya? Oke, kan tadi kita bedakan hadas besar dan juga hadas kecil. Nah, kalau hadas besar pastinya bersucinya dengan mandi wajib. Kalau hadas kecil bersucinya dengan wudu. Tapi kalau kita sudah hadas besar, sudah mandi wajib, maka boleh kita melaksanakan wudu. Gitu, ya. Karena di sini syaratnya tidak sedang dalam keadaan hadas besar. Nah, kalau hadas kecil boleh, ya, hilang dengan wudu saja. Misalkan contohnya buang air, ya, buang air kecil atau buang air besar. Kentut, ya. Nah, itu juga termasuk. Kemudian tidak menggunakan air suci dan mensucikan. Nah, itu nanti pembagian air minggu depan insya Allah akan Umi bahas pembagian air dan juga najis, ya. Najis tergolong menjadi 3 kan. Nah, nanti kita akan bahas. Yang kelima, tidak ada penghalang masuknya air ke kulit termasuk tato. Ya, makanya anak-anak hati-hati di sini bagi perempuan yang masih menggunakan kutek, ya, itu harus dihilangkan, dihapus, ya, karena itu salah satu syarat agar kita bisa wudu, ya. Tidak ada penghalang masuknya air ke kulit termasuk kutek. Nah, kalau kuteknya muslimah gimana, Mi? Biasanya kalau kutek muslimah mungkin campurannya dia masih bisa kali, ya, menyerap air. Tapi sebaiknya itu dihilangkan saja, ya, karena wanita muslim itu tidak menyarankan sebetulnya menggunakan kutek begitu, ya. Karena kutek itu biasanya menjadi suatu penghalang datangnya air kepada kulit. Jadi dia tidak basah begitu, tidak membuat basah kulit. Paham, ya? Oke, untuk rukunnya wudu sendiri di sini, ya, rukun wudu berarti apa? Yang Umi bilang kalau rukun berarti itu wajib, ya, wajib dilaksanakan. Kalau rukun tersebut tidak dilaksanakan, maka baik itu mandi wajib ataupun berwudu, nah berarti kalau tidak dilaksanakan rukunnya, maka rukun wudunya tidak sah,
gitu ya, maka wudunya tidak sah. Pertama, niat wudu. Nah, di sini ada niat wudu. Berarti kalau ada niat wudu, anak-anak harus menghafal niat wudu, ya. Yang kedua, membasuh muka. Yang ketiga, membasuh kedua tangan hingga siku. Ya, hati-hati. Membasuh tangan hingga siku. 1, diputarkan kembali, dibuang lagi. Ya, jadi biarkan air mengalir di sini, ya, sampai siku, kemudian diputarkan lagi, dibuang. Sampai berapa kali? 3 kali. Disunahkannya 3 kali. Kemudian mengusap kepala. Ya, mengusap kepala, ya, di sini. Ya. Kemudian yang kelima, membasuh kaki hingga mata kaki. Hingga mata kaki loh ya. Jadi jangan sampai kecepak-kecepak kayak bebek begitu, jangan sampai seperti itu. Ya, kita usapkan sampai dengan mata kaki. Dan yang keenam, tertib. Nah, sebetulnya rukun wudu itu semuanya ada 6 ya. Sedangkan untuk mencuci telapak tangan sampai pergelangan tangan itu merupakan sunnah wudu ya, begitu. Lebih bagusnya lagi kita laksanakan rukun wudu juga dilaksanakan, sunnahnya juga dilaksanakan, termasuk membaca basmalah sebelum wudu juga termasuk sunnah wudu. Jadi anak-anak boleh melaksanakan. Untuk tata caranya, urutannya nanti kita akan lihat baik-baik di sini ya. Nah, ini dia ya biasanya yang kita pelajari dan yang biasanya orang tua yang dari zaman dahulu sudah urutan-urutannya. Meskipun tadi sudah Umi bilang cukup dengan niat, kemudian membasuh wajah, membasuh kedua tangan hingga siku, kemudian mengusap kepala, membasuh kedua kaki sampai dengan mata kaki, dan juga tertib, itu sudah termasuk sah ya, sudah termasuk rukun wudu. Alangkah baiknya disempurnakan dengan sunnah-sunnahnya lagi ya. Di antaranya yaitu di sini ada doa-doa yang menyertai gerakan wudu. Pertama, wudu itu kan biasanya membaca basmalah, kemudian mencuci membasuh telapak tangan terlebih dahulu ya. Membasuh telapak tangan atau pergelangan tangan, di sini doanya adalah Allahumma fadyadaya mimma asyika kulliha. Berapa kali? 3 kali ya disunahkannya. Kemudian setelah telapak tangan ya, kemudian berkumur ya. Berkumur bagaimana doanya? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika ya. Kemudian yang ketiga, membersihkan lubang hidung pada saat menghirup air. Nah, di sini ya, Allahumma arihni royatal jannah wa anta anni rodin. Paham ya? Lanjut yang keempat. Nah, disinilah letak niatnya. Kenapa? Karena rukun wudunya pertama kali setelah niat itu ya, setelah niat itu yaitu membasuh muka ya. Jadi sebelum membasuh muka, niat terlebih dahulu. Di mana tempat niat? Di dalam hati. Tetap saja di dalam hati. Bagaimana bunyi niatnya? Nawaitul wudu'a li raf'il hadasi al-asghari fardhu lillahi ta'ala. Ya, setelah itu baru membasuh wajah atau membasuh muka. Bagaimana bacaan doa-doanya? Allahumma bayyid wajhi yauma tabyadu wujuhu wa taswadu wujuhu. Ya, alangkah baiknya anak-anak ini menghafalnya di rumah. Lanjut, setelah membasuh muka yaitu membasuh tangan kanan. Ya, dahulukan tangan kanan. Bagaimana doanya? Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisabai yasiro. Ya. Kemudian setelah tangan kanan yaitu tangan kiri sama tangan kiri juga ya. Seharusnya kita praktek ya kalau kita pertemuan ya.
Allahumma la tu'tini kitabi bisimali wala miwaro idzohri. Ya, setelah itu saat mengusap rambut, nah di sini ada doanya juga. Allahumma harim sya'ri wa basyari 'alan nar. Ya, yang kedelapan saat membasuh telinga. Ya, ternyata saat membasuh telinga juga termasuk sunnah. Bagaimana doanya? Allahumma ij'alni minal ladzina yastami'unal qaula fayattabi'una. Ya. Oke, lanjut. Setelah itu membasuh kaki, ya, sampai apa? Sampai mata kaki. Ya, Allahumma sabbit qadamaya ala sirati yauma tazilu fihil aqdam. Ya. Nah, setelah membasuh kaki, maka doa sesudah wudunya jangan lupa. Ya, setelah keluar, ya, diharapkan menghadap kiblat, asyhadu alla ilaha illallah, ya, wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Ya, bisa ya. Nah, Umi harapkan ini anak-anak menghafalnya. Nah, waktunya Umi kasih waktu lama ini 1 minggu, jadi mudah-mudahan anak-anak menghafalnya. Karena kakak kelas kalian pun dari tahun ke tahun biasanya mereka menghafalkan. Ya, begitu. Nah, Umi ada yang tidak menggunakan ini. Nah, biasanya kan di keluarganya begitu. Silahkan, yang penting rukunnya tidak dihilangkan, gitu ya. Terakhir, bersuci dengan tayamum. Untuk tayamum, ya, hadas apa saja yang bisa dibersihkan dengan menggunakan tayamum? Dua-duanya bisa, ya. Dengan catatan tidak ada air, ya. Kalau masih ada air, ya, itu didahulukan, silahkan mandi wajib terlebih dahulu atau dengan wudhu, ya, begitu. Untuk hadas besar dengan mandi, untuk hadas kecil berwudhu juga boleh, ya. Nah, jika tidak ada air di sini atau dalam keadaan sakit, ya, dia tidak boleh terkena air, maka dia boleh bersuci dengan tayamum, ya. Di sini bagaimana tata cara tayamum? Pertama pasti dengan niat, ya, niat tayamum dan membaca basmalah, gitu. Yang kedua, menepuk telapak tangan ke tempat berdebu, ya, berdebu. Debunya juga harus dipilih-pilih, ya, jangan sampai ada kucingnya, begitu ya, jangan sampai ada kotoran-kotorannya. Yang ketiga, meniup debu di telapak tangan agar tidak terlalu tebal. Ketika kita sudah menepukkan debu ke tangan kita ke debu, kemudian kita meniupnya sedikit agar kenapa? Agar di tangan kita tidak terlalu tebal. Nanti kasihan kalau ke mukanya kena debu semua, gitu ya. Meniup sedikit, setelah itu ya, pertama ke muka, ya, mengusap muka dengan telapak tangan yang berdebu, ya. Yang kedua, mengusap tangan sampai siku. Nah, untuk tayamum itu tidak banyak-banyak, hanya muka dan juga tangan, ya, sampai siku. Itu sudah cukup. Itu tata cara bersuci dengan tayamum. Nah, untuk niatnya sendiri, anak-anak, ini juga harus dihafalkan. Karena kenapa? Suatu saat jika kita tidak ada air, maka kita bisa menggunakan menghilangkan hadas besar atau hadas kecil kita dengan tayamum. Ya, di sini nawaitu tayamuma listibahati sholati fardolillahi ta'ala. Ya, nawaitu tayammuma listibahati sholati fardolillahi ta'ala. Paham ya? Oke, ini silahkan juga kalau mau dihafalkan. Tapi di sini tugasnya untuk 1 minggu ke depan. Ingat loh ya, 1 minggu. Untuk tugas, tolong ya anak-anak tidak diundur-undur, ya. Jadi kalian banyak ketinggalan. Nah, jangan sampai seperti itu, ya. Ini kan PJJ masih di rumah, kalian sebetulnya bisa menghafal sampai melihat juga boleh, ya. Kalau ke sekolah itu sudah tidak bisa lagi, apalagi depan langsung uminya, ya. Di sini tugasnya hafalkan bacaan niat mandi wajib
Umi wajib dan bacaan doa-doa yang menyertai gerakan wudhu yang tadi Umi praktekkan dan juga Umi bacakan, kemudian videokan dan unggah videonya melalui link yang akan di-sharekan ya. Seperti biasa nanti linknya Umi akan sharekan, tapi tolong ya tidak mengundur-undur waktu gitu ya, mengulur-ngulur waktu. Oke. Ya, segitu saja. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan juga kesalahan ya, kurang lebihnya begitu, mohon maaf. Anak-anak apabila ada yang tidak mengerti atau misalkan ada kritik dan saran bisa melalui WA grup saja ya gitu. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.